pagi PA. Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes, yes, yes. Senang sekali bisa bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Nah, hari ini ada Kamita, Kak Vina, dan Kak Cia. Sebelum kita memulai ibadah, adik-adik siapkan Alkitab ya, dan duduk yang manis, karena kita mau saat teduh. Sikap saat teduhnya gimana? Lipat tangan, tutup mata, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sekarang kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 127 dengan judul Halelu Halelu. Kita mau nyanyinya pakai gerakan. Untuk adik-adik yang di rumah yang laki-laki, nanti ikutin Kak Vina ya. Setiap nyanyi Halelu, adik-adik duduk. Dan setiap nyanyi puji Tuhan, adik-adik berdiri. Nah, untuk adik-adik yang perempuan, ikuti Kamita. Setiap kita nyanyi Halelu, kita berdiri, dan setiap nyanyi puji Tuhan, kita duduk. Siap? Kita mulai ya. Adik-adik, sekarang Kak Vina mengajak adik-adik di rumah, kita mau berdoa. Sikap berdoanya gimana adik-adik? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak atas semua berkat Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, kami sudah bangun tidur kami, Tuhan sudah berkati kami. Dan kami sudah akan memulai impa kami. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati ya Bapak. Dan berkati kakak-kakak yang bercerita. Semoga kakak-kakak yang bercerita itu mewartakan firman-Mu dengan baik. Dan kami menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebelum membaca Mazmur, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 280 dengan judul Tiap Waktu Tiap Jam. Kita nyanyi 2 kali, jangan lupa adik-adik pakai gerakannya ya. Nah, sekarang kita mau masuk dalam pembacaan Mazmur. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Adik-adik, pembacaan Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 101 ayat 1 sampai 5. Cara bacanya, Kamita akan membaca tulisan yang tercetak keluar. Nah,
adik-adik akan membaca tulisan yang tercetak ke dalam dibantu oleh Kavina. Mari bermazmur. Seorang raja bernazar. Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah Engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku. Di dalam rumahku, Tiada kutaruh di depan mataku. perkara nursila, Perbuatan murtad aku benci. itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya. Dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati. Aku tidak suka. Demikianlah pembacaan Mazmur hari ini. Untuk merespon pembacaan Mazmur kita tadi, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 139 yang judulnya Alkitab Mengisahkan. Kita mau nyanyinya 2 kali dan pakai gerakan ya. Alkitab mengisahkan berita yang besar, berita juru selamatku, ku suka mendengar. Alkitab mengisahkan berita yang besar, berita juru selamatku, ku suka mendengar. Nah sekarang waktunya kita mau pisah kelas. Tapi sebelum pisah kelas, kita lihat video pengumuman IMPA berikut ini yuk adik-adik. Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar, istirahat yang cukup, dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat,
dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Baik ya pastinya ya. Cerah ya suasana hatinya. Kayak sekeliling Karyo nih. Bunga-bunganya cerah. Sebelum kita memulai pembacaan Alkitab, Karyo minta adik-adik tuh siapkan Alkitabnya ya. Yuk kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk semua berkat dan karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan sampai saat ini Bapa. Sebentar kami akan membaca firman-Mu, berkati firman yang akan hamba sampaikan kepada adik-adik, agar mereka dapat terima dengan baik Bapa dan melakukannya dalam kehidupan mereka Bapa. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dalam ucap syukur. Amin. Siapin Alkitabnya. Udah kan ya? Pembacaan Alkitab pada minggu ini terambil dari surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Karyo bacain ya. Dengan judul perikop, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anak-anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian pembacaan firman kita pada minggu ini. Dan minggu ini Karyo mau bercerita tentang sikap. Ada yang tahu nggak? Karyo mau berbicara tentang sikap patuh dan lakukan. Sikap patuh dan lakukan. Adik-adik tahu nggak sikap arti kata patuh? Sebelumnya, Karyo akan mengundang seseorang untuk berkolaborasi dengan Karyo. Sama-sama kita akan membahas sikap patuh ini. Yuk, Karyo undang Grace. Silahkan masuk Grace. Hai Grace, apa kabar? Baik Kak. Selamat hari Minggu. Kak. Suaranya kenceng. Yang kenceng ya suaranya, biar kedengeran semua adik-adik di rumah. Oke. Grace, minggu ini Karyo mau bercerita tentang patuh. Tahu nggak patuh itu apa, Grace? Patuh itu menuruti orang tua. Menuruti orang tua. Oke, benar. Bisa diartikan dengan menuruti orang tua. Ada lagi yang lain? Patuh? Patuh itu juga bisa kita turuti dalam sekolah. Dalam sekolah. Berarti sikap patuh itu harus kita utamakan dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Sikap patuh itu harus menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Ya adik-adik ya. Kayak seperti halnya Tuhan Yesus itu patuh sama Allah. Karena Allah memerintahkan Tuhan Yesus untuk rela mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Hebat banget kan ya? Dia harus disalib, tapi pasti perasaan Tuhan Yesus itu takut. Pasti dia takut. Tapi Tuhan Yesus tetap mematuhi perintah Allah untuk rela berkorban demi menebus dosa-dosa kita semua di sini. Dosa Karyo, dosa Grace, dosa semua anak-anak yang menonton ini di rumah, dan mama, papa, dan seluruh keluarganya. Contoh sikap patuh ini harus dikedepankan dalam kehidupan kita. Kak Grace, Ya. Karyo coba mau bertanya lagi. Sebutin contoh sikap patuh Grace di rumah. Sikap patuh, Yang kenceng. Sikap patuh Grace itu di rumah misalnya
nyuruh Grace disuruh jagain adik. Jagain adik. Ya, bisa. Untuk jagain adik. Nah, pas jagain adik, Grace pernah nggak sih nggak patuh? Pernah. Pernah. Terus reaksi mami apa? Marah. Marah. Bisa jadi marah, bisa jadi juga Kesel. kesel. Ya, oke, bisa. Terus Grace melakukan tugas dari mami itu nggak? Melakukan. Melakukan. Ya, harus dilakukan. Perintah dari mami itu sebenarnya susah nggak sih, Grace? Enggak. Nggak susah. Kalau dilakukan dengan Baik hati. baik hati. Oke. Contoh lagi, Karyo mau menanyakan. Contoh sikap patuh Grace di sekolah. Di sekolah kalau Grace disuruh ngambil buku pelajaran sama bu guru. Terus, Misalnya nih ada di ruang guru, Grace ambil di ruang guru. Grace ambil di ruang guru. Oke, terus apa lagi? Terus kalau disuruh ambil minum, Grace sama temen Grace cuman berdua doang. Kita akan ke ruang guru dan mengambilkan minum untuk bu guru. Oke, bisa menjadi seperti itu. Adik-adik, perintah-perintah yang disampaikan sama papa, mama, guru, siapapun itu pasti untuk kebaikan kita. Bukan untuk menjerumuskan kita ke hal yang negatif. Contoh, sekarang di masa pandemi ini ada perintah yang disampaikan oleh presiden kita. Siapa presiden kita, Grace? Bapak Jokowi. Ya, Bapak Joko Widodo. Dia menyuruh kita untuk tetap jaga jarak, Iya. pakai masker kemana-mana. Dan kalau sudah sampai rumah kita akan cuci tangan yang bersih. Ya, cuci tangan yang bersih. Itu harus dilakukan untuk kesehatan kita adik-adik di masa pandemi ini. Karyo mau berpesan untuk kalian semua di rumah. Di masa pandemi ini, perintah-perintah ataupun anjuran dari pemerintah harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Perintah itu disampaikan oleh pemimpin kita agar untuk kebaikan kita juga, untuk kita agar terhindar dari virus corona yang sedang ada di dunia ini. Gak cuma di Indonesia adik-adik, virus ini ada. Jadi adik-adik harus tetap jaga jarak, pakai masker, terus apa lagi? Mencuci tangan dengan baik. Mencuci tangan dengan baik, dan semuanya harus dilakukan dengan gak boleh ngeluh, harus dengan sungguh-sungguh. Sama satu contoh lagi, Tuhan Yesus memerintahkan kita juga untuk rajin berdoa. Alkitab ada kan di Alkitab? Ada. Rajin berdoa. Terus apa lagi? Kalau mau makan berdoa dulu. Makan berdoa dulu. Tetap harus rajin berdoa dan beribadah kepadanya. Dan minggu ini ada sedikit perbedaan dari minggu-minggu sebelumnya adik-adik. Tadi adik-adik sudah mendengarkan pertanyaan-pertanyaan Karyo yang Karyo sampaikan ke Grace, dan Grace sudah menjawabnya. Nanti di sesi akhir ibadah ini, Karyo akan mencantumkan sebuah link yang adik-adik bisa klik di kolom deskripsi. Di situ ada Google Form, ada Google formulir yang adik-adik harus isi itu di rumah, didampingi sama mama papa. Dan pertanyaan-pertanyaan di situ berkaitan dengan sikap patuh yang Karyo bawakan pada minggu ini. Nanti di minggu depan Karyo akan mengumpulkan semua orang atau semua orang dan atau adik-adik semua yang telah mengisi Google formulir itu secara online. Karyo akan kumpulkan dan Karyo akan undi, dan Karyo akan memilih 3 orang beruntung yang akan mendapatkan sesuatu hal yang pokoknya menarik deh, yang kalian harus tunggu di rumah kalian masing-masing. Nanti Karyo akan kirimkan souvenir itu ke kalian untuk 3 orang yang terpilih. Oke adik-adik. Dan pada kesempatan minggu ini juga Karyo mau berpesan agar kalian tetap bersyukur sama Tuhan karena kalian tetap diberikan kesehatan,
mama papa tetap sehat, oma opa terhindar dari virus corona ini adik-adik. Dan sampai sekian pembacaan Alkitab dan firman yang Karyo akan sampaikan. Semoga adik-adik dapat renungkan, dapat adik-adik jalankan dalam kehidupan kalian dengan rasa syukur kepada Tuhan. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan berdoa syafaat. Kak Isya minta adik-adik duduk yang tenang, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, dan mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap berkat-Mu yang boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini kami sudah boleh mendengarkan cerita tentang kebenaran firman-Mu. Di saat ini, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pemimpin yang ada di negara kami, agar mereka dapat memimpin negara ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk gereja dan pelayanan kami. Terima kasih untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh Tuhan pakai untuk melayani kami. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, ayah, ibu, kakak, adik, om, tante, dan juga oma, opa. Dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan Yesus menjaga dan melindungi mereka. Kami juga berdoa untuk sekolah kami yang sampai saat ini masih kami lakukan proses belajar mengajar dari rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami agar setiap materi yang disampaikan dapat kami terima dan mengerti dengan baik. Kami juga berdoa untuk fakir miskin dan orang sakit yang ada di luar sana. Kiranya Tuhan Yesus menjaga dan melindungi mereka, dan kami dapat menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan Yesus, yang kami akhiri dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama mendoakan persembahan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena atas penyertaan-Mu saja kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Tuhan, di dalam ibadah ini juga kami telah memberikan persembahan kami. Persembahan yang kami berikan adalah ungkapan syukur kami atas segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan berkati persembahan ini agar kiranya persembahan ini dapat berguna bagi gereja dan pelayanan di sini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa persembahan kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, sekarang kita akan beraktivitas.
Nah, adik-adik sudah mendengarkan cerita dari Kak Rio. Aktivitas kita hari ini, kakak akan memberikan beberapa soal, terus adik-adik akan mengerjakan di rumah masing-masing ya. Nah, kalau tadi adik-adik mendengarkan cerita Kak Rio, pasti adik-adik juga gampang untuk mengerjakan soal yang akan kakak berikan, oke? Kakak akan membacakan soal-soalnya. Yang pertama, mengapa kita harus mematuhi perintah? Yang kedua, sebutkan 5 contoh tentang patuhi perintah. Yang ketiga, mengapa kita harus mematuhi dan melakukan perintah tersebut? Berikan alasan dari masing-masing contoh yang adik-adik sudah sebutkan di nomor 2. Nah, itu aja adik-adik soalnya. Sekarang adik-adik akan mengerjakan soal-soal itu. Terus kalau adik-adik sudah mengerjakannya, adik-adik tinggal kirim di Instagram PAGPIB Pelita. Oke? Semangat mengerjakan adik-adik. Dadah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Ya adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga cerita yang dibawakan oleh Kak Rio. Nah, dan adik-adik juga sudah melakukan aktivitas kan? Sekarang kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Sebelum itu, kami bisa mengajak adik-adik untuk berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus karena kami bisa melakukan dan menyaksikan serta mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk semua kakak-kakak layan yang juga telah bertugas untuk menceritakan firman-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak-Mu ini, biarlah mereka bisa terus menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang juga takut akan Tuhan dan juga taat pada orang tua. Berkati juga kami semua, supaya kami semua bisa terus diberikan kesehatan dan juga dijauhkan dari segala virus, kuman penyakit. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sampai jumpa di info online kita minggu depan ya adik-adik. Tetap sehat selalu. Dan jangan lupa kalau adik-adik mau keluar harus memakai masker. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.